Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Bayang-bayang Pelakor episode 19-20. Arya membuka pintu kamar. Melihat istrinya begitu terluka, dia merasa ikut terluka juga. Sayang, aku tahu kamu pasti sakit hati banget. Aku cuma minta kamu percaya sama aku. Aku gak pernah selingkuh dari kamu. Semua yang terjadi antara aku dan Tisha itu di luar kesadaran aku malam itu. Aku gak tahu Mas, bisa percaya lagi sama kamu atau enggak. Yang jelas sekarang kepercayaan aku sudah hancur, ucap Siska. Aku mohon sayang, kamu percaya sama aku. Aku gak pernah sedikit pun mengkhianati kamu. Aku cinta sama kamu, ucap Arya berusaha meyakinkan Siska. Sudahlah Mas, sudah cukup kamu bohong sama aku. Aku sudah capek dengan semua kebohongan kamu. Aku gak pernah bohong Siska. Bagaimana agar kamu percaya? Aku juga gak mau menikah sama Tisha. Tapi aku hanya memikirkan bayi yang ada dalam kandungannya itu. Aku cuma cinta sama kamu. Percaya sama aku. Aku mohon. Arya memegang kedua tangan Siska, namun Siska menghempaskan tangannya. Maaf Mas, aku gak bisa. Ini cukup berat buat aku. Aku juga gak sanggup melihat kamu menikah dengan wanita lain. Lebih baik aku pergi dari sini, ucap Siska lalu mengambil kopernya. Dia memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Sayang, jangan tinggalkan aku. Aku gak bisa tanpa kamu. Aku juga bingung mau bagaimana lagi. Aku harus menikahi Tisha. Tapi aku juga gak bisa kehilangan kamu. Oh, jadi kamu pengen memiliki keduanya, Mas? Egois kamu. Aku gak bisa. Aku pergi sekarang, ucap Siska lalu menarik kopernya dan berjalan meninggalkan Arya. Siska, tunggu. Aku cinta sama kamu. Sama sekali dalam hati dan pikiranku gak pernah ada niat untuk mengkhianati dan menyakiti kamu. Siska berhenti melangkah, namun dia tak menoleh ataupun berbalik melihat Arya. Air matanya terus jatuh membasahi pipinya. Dia ingin selalu bersama suaminya itu, tapi dia tak ingin dimadu. Betapa hancur perasaannya. Siska, aku sadar aku salah. Kamu berhak untuk marah ataupun meninggalkan aku. Tapi jika kamu pergi, aku akan tetap mencari kamu dimanapun itu. Aku gak akan pernah melepaskan kamu, ucap Arya lagi. Siska hanya terdiam
sambil terus menangis. Dia tak mau berbalik melihat Arya. Dia akhirnya memutuskan untuk tetap melangkah pergi meninggalkan Arya. Arya pun ikut menangis melihat istri yang sangat dia cintai tak ingin bersamanya lagi. Arya, ucap Tiara saat membuka pintu rumahnya. Siska ada di sini kan? Tanya Arya. Ya ampun, hampir tiap hari loh kamu kesini dengan pertanyaan yang sama. Aku harus jawab apa? Jawabanku masih sama. Siska nggak ada, jawab Tiara. Aku mohon Tiara, kalau kamu ketemu Siska, bilang sama dia kalau aku cinta banget sama dia. Sampai kapanpun dia akan tetap menjadi istriku, pinta Arya. Iya, nanti aku sampaikan kalau aku ketemu sama dia. Kamu juga sih, bisa-bisanya sih kamu mengkhianati istri kamu itu. Wajar saja kalau Siska sampai ninggalin kamu. Gak ada wanita di dunia ini yang mau disakiti kayak gitu. Aku terpaksa Tiara. Kenapa sih gak ada satupun yang mau percaya sama aku kalau aku gak pernah selingkuh? Semua terjadi di luar kesadaran aku. Ya, sadar gak sadar, intinya Siska pasti sakit hati lah. Aku juga bingung harus berbuat apa. Pernikahanku dengan Tisha tinggal beberapa jam lagi. Aku terpaksa demi bayi yang ada dalam kandungan Tisha. Memang berat jika berada di posisimu saat ini. Tapi Siska berhak untuk memutuskan meninggalkan kamu atau tetap bersama kamu. Dan sekarang dia pergi. Berarti kamu harus terima kehilangan istrimu. Aku sangat berharap Siska pulang. Aku akan tetap menunggu dia dan terus mencari dia. Aku pamit ya Tiara. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Tiara kemudian menutup pintu rumahnya saat melihat Arya sudah benar-benar pergi. Siapa Tiara? Tanya Siska. Selama pergi dari rumahnya, Siska kembali tinggal di rumah Tiara. Namun dia tahu kalau Arya pasti akan datang ke rumah Tiara untuk mencarinya, sehingga dia meminta Tiara untuk menyembunyikan keberadaannya. Biasa, Arya lagi. Dia sepertinya yakin kalau kamu ada di sini. Buktinya hampir tiap hari loh dia datang ke sini nanyain kamu, ucap Tiara. Aku juga bingung dengan hubunganku sekarang, Ra. Aku gak bisa memaafkan dia. Tapi aku juga gak bisa melihat dia bersama wanita lain.
ucap Siska lirih. Sis, apa kamu yakin kalau Tisha mengandung anak Arya? Tanya Tiara. Entahlah, Ra. Aku juga nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Gini sis, aku kok nggak yakin ya kalau Tisha itu mengandung anaknya Arya. Bisa saja kan itu cuman akal-akalan dia untuk merebut Arya dari kamu. Iya juga sih, Ra. Kok aku nggak kepikiran ya? Tapi aku juga nggak bisa membuktikan kebenarannya, Ra. Sebenarnya pagi itu waktu aku ke rumah kamu, aku memang lihat Arya dan Tisha dalam kamar kalian. Tapi aku lihat memang wajah Arya terlihat bingung dan gak tahu apa-apa. Tisha aja yang tiba-tiba bilang kalau mereka sudah melakukan itu, ucap Tiara lagi. Apa Arya memang gak mengkhianati aku ya, Ra? Apa dia hanya dipermainkan sama Tisha? Bisa jadi sih begitu. Makanya menurut aku nih ya, kamu lebih baik pulang dan cari bukti kebohongan Tisha itu. Kasihan Arya, melihat dia tiap hari kesini nyari kamu, berarti dia benar-benar cinta sama kamu sis. Jadi nggak mungkin lah dia selingkuh. Kamu ada benarnya juga sih, Ra. Ya udah, kamu pulang ya. Hari ini mereka akan melangsungkan pernikahan, ucap Tiara. Apa? Arya akan menikah hari ini? Tanya Siska merasa kaget. Iya, tadi Arya sih bilang begitu. Siska tak berbicara lagi, hanya air matanya yang kemudian keluar dan membasahi pipinya. Kamu yang sabar ya, kamu harus ke sana. Kamu batalkan pernikahan mereka, ucap Tiara sambil memegang pundak Siska. Iya, Ra, aku pergi sekarang. Siska lalu bergegas pergi. Dia berniat menghentikan pernikahan Arya dan Tisha. Sesampainya, dia memarkir mobil di depan rumahnya. Terlihat ada beberapa mobil yang terparkir. Namun sepertinya pernikahan mereka hanya dihadiri oleh para kerabat saja. Siska langsung berlari. Dia berharap masih punya waktu untuk bicara sama Arya sebelum pernikahan terjadi. Siska kemudian membuka pintu. Dia hendak masuk. Saya terima nikahnya Tisha Kirana Putri binti Aris Permana
dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah, ucap para saksi yang menyaksikan pernikahan Arya dan Tisha. Air mata Siska mulai menetes menyaksikan suaminya menikah dengan wanita lain di depan matanya sendiri. Perlahan dia melangkah mundur sambil menitikkan air mata. Hatinya begitu hancur. Semua sudah terjadi. Suaminya kini telah menjadi suami wanita lain saat mereka masih berstatus suami istri. Siska merasa harapannya sudah hancur. Dia berbalik dan kemudian pulang kembali ke rumah Tiara. Siska, kamu udah pulang? Siska hanya menangis, terdiam sambil berjalan. Dia tak menghiraukan perkataan Tiara. Siska, kamu kenapa? Kamu berhasil menghentikan pernikahan mereka kan? Tanya Tiara lagi saat menghalangi jalan Siska. Kedua tangannya memegang lengan Siska. Semua sudah terlambat, Ra. Mereka sudah menikah. Aku udah kehilangan Arya. Semua sudah hancur. Siska menangis sesenggukan. Tiara langsung memeluk Siska. Kamu yang sabar ya, Sis. Tapi semua belum berakhir, Siska. Kamu tenang aja. Maksud kamu, Ra? Pernikahan telah selesai. Semua kerabat sudah pulang. Tisha terlihat sangat bahagia. Sementara Arya masih cemas memikirkan Siska. Mas, aku senang banget. Akhirnya aku bisa jadi istri kamu sekarang, ucap Tisha manja lalu menggandeng tangan Arya. Arya lalu menghempaskan tangan Tisha. Tanpa menghiraukan Tisha, Arya lalu mandi dan mengganti pakaiannya di kamar mandi. Setelah keluar, dia melihat Tisha sudah duduk di atas kasur dengan menggunakan lingerie seksi berwarna maron. Mas, ayo sini, pinta Tisha. Melihat tubuh Tisha yang seksi, Arya seketika pangling dan dia mulai mendekati Tisha. Wajahnya mulai mendekati wajah Tisha. Dia hendak mencumbunya. Namun seketika dia teringat dengan Siska. Dia akhirnya menghentikan aksinya. Dia lalu duduk dan terdiam berpikir. Kamu kenapa sih, Mas? Ini kan malam pertama kita, ucap Tisha kesal. Aku capek. Aku mau tidur, jawab Arya. Dia memperbaiki posisi bantalnya dan hendak berbaring.
Seseorang tiba-tiba membuka pintu kamar mereka. Arya yang tadinya hendak berbaring langsung menoleh ke arah pintu. Tisha pun juga melihat ke arah pintu yang lupa dia kunci. "Siska?" ucap Tisha kaget. "Sayang, kamu akhirnya pulang. Aku kangen banget sama kamu," ucap Arya yang langsung memeluk istrinya itu.